Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda, telah memutuskan untuk memperketat akses China ke peralatan dan teknologi pembuatan chip, khusus untuk memblokir ambisi semikonduktor Beijing, lapor South China Morning Post pada tanggal 5 Februari. Pemerintahan Biden kemudian mempertimbangkan untuk memutuskan hubungan antara pembuat peralatan telekomunikasi Huawei Technologies Co. dengan semua pemasok AS, semakin membatasi aksesnya ke semikonduktor canggih. Washington, Tokyo, dan Amsterdam belum mempublikasikan rincian kesepakatan kontrol ekspor mereka secara formal. Tetapi banyak yang berspekulasi bahwa beberapa sistem Deep Ultraviolet Lithography, DUV ARF Holding milik ASML Holding, akan dibatasi untuk China. Mesin ARF DUV ini menggunakan teknologi laser secara intrinsik mengukir sirkuit yang telah dirancang sebelumnya ke wafer, memungkinkan pemrosesan litograf dalam rentang 45 nanometer hingga 7 nanometer. Dengan hampir 90% pangsa pasar penyediaan mesin UV ultra canggih, ASML mengendalikan pasar peralatan manufaktur chip global. ARF System Capital, DUV ASML, telah menghentikan ekspor ke China pada 2019. Mo Tachang, seorang konsultan, berkata, simpul proses manufaktur di industri semikonduktor China bisa mundur dari 14 nanometer ke 45 nanometer. Arisa Liu, peneliti semikonduktor Institut Riset Ekonomi Senior Taiwan, berkata, penjualan peralatan semikonduktor oleh Jepang dan Belanda ke China tidaklah tidak berarti. Liu melanjutkan, bagaimana Amerika Serikat akan memberi kompensasi kepada perusahaan yang terkena dampak akan menjadi kunci untuk menentukan apakah perjanjian ini dapat dilaksanakan dan akan bertahan lama. Namun, ASML mengatakan dalam pernyataan tanggal 28 Januari bahwa akan membutuhkan waktu bagi pemerintahan bersangkutan untuk menyelesaikan undang-undang kontrol ekspor yang diperketat dan penegakannya. Perusahaan mengatakan, sementara aturan ini sedang diselesaikan, ASML akan terus terlibat dengan otoritas untuk memastikan dampak pada rantai pasokan semikonduktor global dinilai dengan baik. Perusahaan semikonduktor China telah bekerja untuk mendiversifikasi rantai pasokan mereka, memperkuat kerjasama dengan pemasok di China, Jepang, dan Eropa. Tan Wang, seorang analis di firma riset Gavekal, menulis dalam laporan bulan lalu tentang pilihan Beijing untuk melawan pembatasan teknologi Amerika Serikat. Wang mengatakan China tidak dapat membalas perusahaan Amerika Serikat seperti Apple, Tesla, atau Intel karena China membutuhkan teknologi mereka, pekerjaan yang mereka ciptakan, pengembangan bisnis, dan dukungan mereka di Washington. Wang menambahkan China hanya dapat menanggapi dengan subsidi dan dukungan untuk industri lokal, bukan pembalasan. Tanggapan paling kuat China hingga saat ini adalah keputusannya pada Desember lalu untuk menyerahkan keluhan pada Badan Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia untuk menggugat Amerika Serikat atas pembatasan ekspor. Terakhir, laporan ini melaporkan bahwa Pusat Keamanan dan Strategi Internasional atau CISS, sebuah lembaga penelitian di Universitas Tsinghua yang bergengsi di Beijing, baru-baru ini membuat sebuah laporan. Laporan tersebut membahas bagaimana Amerika Serikat prihatin tentang masalah keamanan ketika meyakinkan perjanjian kontrol ekspor chip Amerika Serikat Jepang Belanda untuk bersama-sama memberlakukan kontrol ekspor semikonduktor yang lebih ketat di China. Ini juga memprediksi kontrol ekspor dapat meluas ke bioteknologi, bahan bakar bersih, sistem nuklir, dan bidang kesehatan.